Halo pendengar setia, selamat datang di Bicara Bangsa. Podcast yang membahas tentang semangat persatuan dan kesatuan. Hari ini kita akan membahas mengenai tentang hakikat negara kesatuan. Di episode pertama ini, kita akan bahas hal penting tahu, yaitu hakikat negara kesatuan. Apa sih sebenarnya dari hakikat negara kesatuan ini, dan mengapa hal ini penting bagi berlangsungnya negara kita? Nah, sebelum kita bahas lebih jauh, mari kita dengarkan dulu suara-suara dari masyarakat tentang apa yang mereka ketahui mengenai hakikat negara kesatuan. Negara kesatuan itu toleransi. Kita harus bersatu padu untuk membangun masyarakat yang damai dan harmonis. Negara kesatuan itu tentang persatuan dan kesatuan. Kita harus saling menghargai dan menghormati perbedaan. Negara kesatuan itu tentang kesehatan masyarakat. Kita harus bersatu padu untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Wah, beragam sekali ya tanggapannya. Ada yang menitik beratkan pada persatuan dan kesatuan, ada juga yang menghubungkannya dengan keberagaman budaya dan suku bangsa. Benar, semua tanggapan itu menunjukkan bahwa hakikat negara kesatuan memiliki wawasan yang luas dan mendalam bagi setiap warganya. Nah, untuk memahami lebih dalam, kita akan mengundang pemudi bangsa kita yang akan menemani berbincang-bincang di sini. Selamat datang di sini. Kalau perkenalkan saya Josie, di sini saya akan berbincang tentang hakikat negara kesatuan. Di sini, kami mengundang Anda untuk berbincang mengenai hakikat negara kesatuan. Terima kasih atas kesempatannya, bos. Saya senang bergabung dengan Anda berdua. Menurut Anda, apa sih hakikat negara kesatuan itu? Menurut pendapat saya, negara kesatuan adalah bentuk negara yang memiliki satu pemerintah pusat yang berdaulat dan memiliki kekuasaan tertinggi atas seluruh wilayah. Dalam negara kesatuan, tidak ada pembagian kekuatan yang signifikan antara pusat dan daerah. Benar sekali, negara kesatuan adalah fondasi yang kuat yang menyatukan kita sebagai bangsa. Tapi apa sih sebenarnya yang menjadi penting? Negara kesatuan memastikan adanya kesatuan politik, ekonomi, dan sosial. Dengan satu pemerintah pusat, kita memiliki kebijakan yang konsisten dan terarah untuk membangun negara. Ya, bayangkan jika setiap daerah memiliki pemerintahan sendiri. Misalkan kapan? Tentu negara kesatuan juga menciptakan rasa persatuan dan kebersamaan di antara rakyat. Kita semua adalah bagian dan satu bangsa yang memiliki tujuan cita-cita yang sama. Yang benar, kita punya satu bangsa, satu bendera, satu budaya yang kita junjung tinggi. Selain itu, negara kesatuan juga mempermudah dalam mengatasi konflik dan menjaga stabilitas nasional. Dengan satu pemerintah pusat, kita bisa mengambil langkah-langkah yang cepat dan efektif dalam menghadapi berbagai tantangan. Betul sekali, negara kesatuan adalah kunci untuk membangun negara yang kuat, adil, dan sejahtera. Namun, negara kesatuan bukanlah sesuatu yang statis, ia perlu terus diperkuat, dijaga dengan baik. Bagaimana caranya? Kita perlu membuka rasa nasionalisme dan patriotisme di antara rakyat. Kita juga perlu memastikan bahwa pemerintah pusat menjalankan hidup dengan adil dan baik. Ya, dan yang paling penting adalah kita harus menghormati dan menghargai perbedaan di antara kita. Persatuan dan kesatuan adalah kunci untuk membangun negara yang maju dan sejahtera. Benar sekali. Mari kita terus menjaga persatuan dan kesatuan negara kita. Bersama kita
Terima kasih telah mendengarkan bicara Elsa. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Tunggu dulu, jangan kemana-mana ya, karena setelah podcast ini selesai, akan ada drama yang berjudul Membangun Harmoni Menyelesaikan Konflik di dalam Kelas. Sampai jumpa, selamat menonton, dadah. Sebelum kita mulai pelajaran, ibu mau nanya nih, hari ini hadir semua nggak? Hadir, Bu. Oke, sekarang buka buku halaman 61 ya. Keluarin bukunya. Kemarin kita udah bagi kelompoknya. Sekarang kalian kerjakan tugasnya ya. Baik, Ibu izin ke ruang guru dulu ya. iya, Bu. Kalian selalu merasa lebih baik dari aku, apa kalian aja yang mengerjakan? Kita kalau udah merasa lebih baik, kalian juga harus selalu mengatur kita tidak pernah mengurangi pendapat kita. Kalian juga tidak mau bekerja sama dengan aku, selalu superior. Penyanyi terlalu sensitif, kita kan hanya ingin menginginkan hal yang baik, tapi cara kalian membuat aku merasa diabaikan. Ibu. Kenapa? Ada yang berantem. Siapa yang berantem? Kelompok 3. Kenapa lagi mereka? Debat, Bu. Oh ya udah, kita samperin. Ayo, Bu. Kalian kenapa sih? Itu Bu, dia gak pernah dengerin ide saya. Tapi dia duluan. Iya, dia duluan, Bu. Iya. Kalian harus tenang. Jangan saling ngalahin kayak gitu. Sekarang ikut saya ke ruang BK, kita cari solusinya di sana. Iya, Bu. Ayo. Baiklah, sekarang kita mulai mendefinisikan masalahnya. Kalian ceritain sama ibu kenapa kalian bisa lakukan TRM. Kita merasa gak pernah didengarin dan gak pernah dianggap serius menyampaikan pendapat. Aku juga merasa tidak nyaman dengan kalian. Setiap aku punya ide yang bagus, kalian tidak pernah mendengarkan memberi aku kesempatan untuk menyampaikan. Jadi masalahnya hanya kurang komunikasi dan saling menghargai. Sekarang kalian pikir gimana cari solusi dari masalah kalian itu. Mungkin kita bisa mulai pertemuan rutin untuk membahas ide-ide dan masalah di sana. Kita juga harus saling mendengarkan dan mencari solusi bagi yang adil dan sebelum kita harus untuk menghargai perbedaan pendapat dan tidak langsung menganggap orang lain inferior. Kita semua memiliki keahlian dan ide yang bisa bermanfaat bagi semua. Bagus, saya senang dengan kalian bisa mencari solusi dari masalah ini. Ingat, kita adalah negara satu kesatuan. Kita harus saling menghormati satu sama lain. Tidak boleh kayak tadi ya. Ibu, terima kasih ya sudah membantu kami untuk menyelesaikan konflik ini. Saya yakin kita bersama bisa membangun hubungan yang lebih baik di masa depannya. Sekarang kalian minta maaf sama lain ya. Maaf. Aku yang benar. Ya. Halo, selamat datang di episode kedua podcast Bicara Bangsa, di mana kita akan menjelajahi berbagai aspek yang sangat menarik tentang negara kita tercinta, Republik Indonesia.
Maknanya, apa yang menjadi landasan filosofis bagi mereka? Apa saja ciri khas dari negara kesatuan? Dan bagaimana konsep ini berdampak bagi berlangsungnya kehidupan kita sehari-hari? Untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut, kita akan mengundang dua pribadi bangsa kita yang akan menemani berbincang di sini. Terima kasih atas kesempatannya. Senang bisa berbagi pengetahuan tentang negara kita. Kadestia, bisa dijelaskan secara singkat apa yang dimaksud dengan negara kesatuan? Negara kesatuan adalah bentuk negara di mana kekuasaan tertinggi berada di tangan pemerintah pusat. Dalam konteks Indonesia, negara tersebut dijalankan oleh presiden dan lembaga-lembaga negara lainnya yang berada di tingkat pusat. Jadi, apakah ini berarti daerah-daerah di Indonesia tidak memiliki otonomi? Tidak juga, negara kesatuan Indonesia melalui sistem desentralisasi yang memberikan kewenangan kepada daerah untuk mengatur dan mengelola urusan pemerintahnya sendiri, namun tetap berada dalam koridor hukum dan kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah pusat. Menarik. Jadi, bagaimana dengan prinsip Bhinneka Tunggal Ika dalam konteks negara kesatuan? Prinsip Bhinneka Tunggal Ika menjadi dasar filosofis dari negara kesatuan Indonesia. Ini menunjukkan bahwa meskipun memiliki keberagaman suku, budaya, dan agama, bangsa Indonesia tetap satu kesatuan yang utuh. Apakah ada contoh konkret bagaimana prinsip Bhinneka Tunggal Ika diwujudkan dalam kehidupan sehari-hari? Tentu, misalnya kita bisa melihat bagaimana berbagai suku dan budaya hidup berdampingan secara harmonis di Indonesia. Kita juga bisa melihat bagaimana berbagai agama dihormati dijalankan dengan damai. Selain prinsip Bhinneka Tunggal Ika, apa saja nilai-nilai penting lainnya yang menjadi landasan negara kesatuan Republik Indonesia? Selain Bhinneka Tunggal Ika, ada nilai-nilai penting lainnya seperti keadilan sosial, demokrasi, dan supremasi hukum. Nilai-nilai ini menjadi pedoman dan menjalankan pemerintahan dan membangun kehidupan berbangsa dan bernegara. Menarik sekali. Bagaimana dengan tantangan yang dihadapi negara kesatuan Indonesia saat ini? Tantangannya cukup banyak, mulai dari isu separatisme, radikalisme, hingga kesenjangan sosial. Namun, dengan semangat persatuan dan gotong royong, bangsa Indonesia mampu mengatasi berbagai tantangan tersebut. Terima kasih atas pencerahannya. Semoga informasi ini bermanfaat bagi para pendengar. Sama-sama, semoga kita semua bisa semakin memahami dan mencintai negara kesatuan Republik Indonesia. Jangan lupa untuk mengikuti episode selanjutnya dari Bicara Bangsa ya. Setelah ini, saksikan dulu program yang dulu. Dan sampai jumpa. Sampai menonton. Itu kan Mae, Mae kesini. Iya. Habis pulang dari kota nih. Iya lah. Gimana itu kehidupan di kota? Kota itu sangat menyenangkan tahu. Gedung-gedung menjulang tinggi, jalanan ramai, orang-orangnya berpenampilan modern semua. Iya sih, aku dengar kota itu sangat maju ya. Terus gimana kabar kamu di sana? Aku baik-baik saja, cuman aku berpikir kenapa ya desa kita tertinggal seperti ini. Jalan rusak, fasilitas minim, ekonomi masyarakat sulit ditemukan. Benar sih, tapi jangan ngomong seperti itu, Mae. Karena kita harus bersyukur karena kita ada di negara yang aman dan damai. Damai, kamu tidak melihat berita? Banyak sekali perpecahan dan konflik. Memang seharusnya kita memisahkan diri dan membangun masyarakat sendiri. Iya, Mae jangan berbicara seperti itu. Kayak ini penting bagi kita harus bersatu untuk membangun negara ini. Wih, ada si Mai. Sekian juga berpulang loh. Iya, Habis dari kota ya? iya. Ngobrol apa masih dia? Ini biasa tentang kehidupan kota. Kota. Enak ya mereka pasti di sana. Udah gayanya modern, kehidupan enak. Gak kayak kita di sini. Di desa terpencil, gak diurus pemerintah lagi. Benar, kita mah harus memisahkan diri saja. Nah itu tuh, kita harus memisahkan diri dan membuat negara sendiri yang adil dan sejahtera. Rika, jangan menyebarkan propaganda itu. NKRI ini adalah negara kita. Kita harus bersatu dan membangun negara ini bersama-sama. Ada apa nih?
Ini Bu Jessi, kita sedang berdiskusi tentang Negara Kesatuan Republik Indonesia. NKRI. Iya Bu, itu topik yang penting, kalian harus memahami arti NKRI. Bu Jessi, pemerintah pusat itu nggak ngurus kita tahu. Dia nggak pernah ngasih bantuan yang cukup sama kita. Kita selalu aja diabaikan. Rika, NKRI itu bukan hanya tentang wilayah NKRI. Itu tentang nilai-nilai luhur seperti Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika, gotong royong. Kita harus bersatu untuk membangun negara ini. Tapi Bu Jessi, bagaimana kita bisa bersatu sedangkan kita tidak merasakan keadilan? Keadilan itu bisa diraih dengan cara yang benar, yaitu dengan membangun komunikasi yang baik dan penyelesaian masalah bersama-sama. Kita harus menghindari perpecahan, menjaga persatuan. Kalian tahu anak-anak, dulu para pahlawan kita berjuang mati-matian untuk merebut kemerdekaan. Mereka berkorban jiwa dan raga demi kesatuan bangsa. Kayaknya emang sama saya deh Bu. Saya selalu terpengaruh sama isu-isu nggak benar di luar sana. Ya Rita, kita harus berpikir jernih bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah negara kita. Kita harus bersatu dan membangun negara kita supaya lebih maju. Kita harus bangga menjadi warga negara Indonesia dan menjaga persatuan dan kesatuan. Iya sih, saya harusnya terpengaruh sama propaganda separatis. Saya akan berjuang untuk membangun NKRI yang sejahtera. Itulah semangat yang harus dimiliki oleh negara generasi muda. Mari kita bersama-sama membangun NKRI yang kuat dan sejahtera. Halo, selamat datang di episode ketiga podcast Bicara Bangsa. Tempat kita menjelajahi sejarah, dinamika, dan budaya bangsa Indonesia. Hari ini kita akan menjalani tema yang sangat penting, yaitu persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Indonesia diberi dengan beragam suku, ras, budaya, dan juga agama yang telah melalui perjalanan panjang dalam menjaga persatuan dan kesatuan. Dari masa penjajahan hingga era kemerdekaan, menjaga persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia telah dibenahi dengan asal-usul, tantangan, dan juga keberhasilan. Untuk membahas hal berikut, hari ini kami mengundang dua pemuda bangsa yang akan menemani berbincang di sini. Selamat datang untuk Kak Delvi dan Kak Zaskia. Terima kasih atas kesempatan dan undangannya, Bos. Senang bisa berbagi pengetahuan tentang sejarah bangsa Indonesia dengan para pendengar. Bersama Osmo, kita dapat memberikan perspektif yang menarik tentang dunia persatuan dan kesatuan bangsa. Delvi, bisa menjelaskan tentang dinamika persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia pada masa penjajahan? Baik, masa penjajahan merupakan periode yang sangat penting dalam membentuk identitas bangsa Indonesia. Meskipun di bawah kekuasaan kolonial, rakyat Indonesia dari berbagai latar belakang bersatu dalam melawan penindasan dan penjajahan. Perjuangan melawan penjajah seperti perlawanan di Diponegoro, Patimura, dan Teguh Umar menunjukkan semangat persatuan dan kesatuan yang kuat. Perjuangan ini bukan hanya melawan penjajah secara fisik, tetapi juga melawan ideologi dan budaya kolonial yang berusaha memecah belah masyarakat Indonesia. Rakyat Indonesia menyadari bahwa hanya dengan bersatu mereka dapat meraih kemerdekaan dan membangun bangsa yang merdeka dan berdaulat. Lalu Kak Zaskia, bagaimana dengan dinamika persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia setelah meraih kemerdekaan? Setelah merdeka, bangsa Indonesia menghadapi tantangan baru dalam membangun negara dan menjaga persatuan. Perbedaan ideologi dan kepentingan menjadi pemicu konflik dan perpecahan. Peristiwa pemberontakan di berbagai daerah seperti DI atau TNI di daerah APRA di Jawa Timur dan RMS di Maluku dan menjadi bukti yang nyata tantangan dalam menjaga persatuan dan kesatuan. Namun di tengah konflik dan perpecahan, bangsa Indonesia juga menunjukkan semangat persatuan yang berjuang bersama. Para pemimpin bangsa seperti Soekarno dan Hatta berusaha untuk mengeluarkan konflik dan membangun kembali persatuan.
Untuk Kanjengsi, bisa Anda ceritakan lebih detail tentang masa Orde Baru dan Reformasi, bagaimana dinamika persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia pada periode tersebut? Masa Orde Baru dan Reformasi diwarnai dengan dinamika politik dan sosial yang kompleks. Tantangan dalam menjaga persatuan dan kesatuan datang dari berbagai arah, seperti konflik horizontal, isu sara, dan ketidakadilan sosial. Peristiwa kerusuhan Mei 1998 dan konflik antar suku di berbagai daerah menjadi bukti nyata bahwa persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia masih rentan. Namun, di tengah berbagai tantangan, bangsa Indonesia tetap menunjukkan semangat persatuan dan kesatuan. Gerakan masyarakat sipil, organisasi kemasyarakatan, dan tokoh-tokoh agama berperan penting dalam meredam konflik dan membangun kembali persatuan. Felicia, bisa Anda jelaskan secara singkat di era globalisasi ini, apa saja tantangan baru yang dihadapi bangsa Indonesia dalam menjaga persatuan dan kesatuan? Di era globalisasi, tantangan dalam menjaga persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia semakin munculnya hoaks di dalam kebencian dan radikalisme di media sosial menjadi ancaman bagi persatuan dan kesatuan. Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi membuka ruang bagi penyebaran informasi yang tidak benar dan provokatif yang dapat memicu konflik dan perpecahan. Selain itu, globalisasi juga membawa pengaruh budaya asing yang dapat memutus nilai-nilai unsur bangsa Indonesia. Oleh karena itu, penting bagi kita untuk terus menjaga dan melestarikan nilai-nilai bangsa seperti Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika agar bangsa Indonesia tetap solid dan bersatu. Lalu bagaimana kita dapat menghadapi tantangan ini dan menjaga persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia? Bangsa Indonesia memiliki tanggung jawab untuk menghadapi tantangan ini, yaitu Pancasila sebagai dasar negara dan nilai-nilai luhur bangsa. Kita harus saling menghormati toleransi dan menghargai perbedaan. Bangunlah rasa cinta ke tanah air dengan persatuan dan kesatuan, dan lawan segala bentuk pemecahan. Bersama-sama kita dapat membangun bangsa Indonesia yang damai, adil, dan sejahtera. Felicia, apa saja yang dapat dilakukan oleh generasi muda dalam menjaga persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia yang di era digital ini? Generasi muda memiliki peran yang sangat penting dalam menjaga persatuan dan kesatuan bangsa di era digital. Mereka dapat memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk menyebarkan pesan-pesan positif, menolak hoaks dan ujaran kebencian, serta mempromosikan nilai-nilai luhur bangsa. Selain itu, generasi muda juga dapat berperan aktif dalam kegiatan sosial dan kemasyarakatan yang bertujuan untuk memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa. Terima kasih untuk Kak Zaskia dan Kak Jelsi atas penjelasan yang sangat menarik dan mendalam. Semoga informasi ini dapat menambah pengetahuan dan pemahaman kita tentang dinamika persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Sama-sama, Mas. Semoga proses ini dapat menginspirasi kita semua untuk terus menjaga persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Ya benar, kita harus terus belajar dari sejarah dan berusaha untuk membangun bangsa Indonesia yang lebih kuat, bersatu dan bersejahtera. Terima kasih sudah mendengarkan podcast kali ini. Terima kasih juga telah menyaksikan podcast dari awal hingga akhir. Jangan lupa saksikan undangan berjudul Bercangkir Kopi Sejuta Persatuan. Sebagai penutup video ini, sampai jumpa. Oke, siap. Umber sini juga masa aku banget. Ya belum gajian aja. Sebenarnya capek. Tugas sih kuliah tuh tasnya tuh kayak pulang kampung. Pulang kampung, jalan dulu kalau ada waktu. Kadang juga kamu di sini lagi mikir masa depan bangsa kita. Ya sebenarnya tapi kadang tuh saya merasa sendiri di sini, kamu keluarga, kamu masalah dulu, kamu nggak sendiri di sini, ada kita, ada kita, ada sahabat kamu, kita di sini tuh bagaikan keluarga tahu, yang merasa seperti itu lah.
Maya dan ambil satu ya. Oke, siap. Sudah lama tidak kesini. Bu Maya, saya minta masuk bola dulu deh. Rute langit apa rute cerita kamu ini? Dua-duanya Bu Maya. Dulu waktu ini selalu ramai ya. Sudah berkumpul di sini, saya cerita, berdiskusi. Pas sekarang jarang sekali. Iya, dulu anak-anak pada nanti berbicara bersama tetangga. Cuman sekarang kan gadget. Betul, Bu Maya. Tapi dia masih sering kesini. Mereka mengingatkan saya pada masa muda saya. Ya, itu contohnya Setia. Dia itu adalah remaja yang masih ingat dengan lingkungan masyarakat. Assalamualaikum. Iya, sekali. Berapa? Sudah ada. Oke. Salam saya. Mau kemana, Bu? Cantik banget pagi-pagi. Tadi saya habis dari acara adat di kampus saya. Acaranya kayak gimana? Di sana tuh ada sekolah adik gitu ya. Saya tuh di sana nyanyi kalau bersama lagi. Seru banget ya. Jadi pengen tahu acara adat di kampung kayak gitu. Nanti saya ajakin deh kalau ada waktu. Lihat inilah dia kesatuan Indonesia. Tidak membedakan negara, budaya, dan toleransi. Ya, inilah dia persatuan dan kesatuan bangsa bukan hanya di bumbu darah, tapi tentang juga dengan kehidupan sehari-hari kita.